Halo, salam sehat selalu. Kita akan membahas tentang KPK dan FPB untuk menyiapkan kalian nanti mempelajari bilangan pecahan. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil, sedangkan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Beberapa kegunaan KPK adalah untuk menyamakan penyebut pada pecahan dan juga untuk menentukan waktu suatu kejadian yang terjadi secara bersama-sama. Sedangkan salah satu kegunaan FPB adalah untuk menentukan banyaknya bagian terbanyak dari pembagian beberapa barang dengan jumlah yang sama banyak. Nah, untuk lebih mengerti akan kegunaan KPK dan FPB ini, kita nanti akan membahas soal cerita tentang KPK dan FPB. Kemudian bagaimana cara menentukan KPK? Kita bisa menentukan KPK dengan menggunakan pohon faktor atau juga boleh pakai tabel, yaitu dengan membagi bilangan-bilangan yang akan kita cari KPK dan FPB-nya dengan bilangan prima. Cara menentukan KPK, yang pertama ambil semua angka yang berbeda. Selanjutnya ambil angka yang sama tapi pilihlah yang pangkatnya paling besar. Kemudian semua angka yang sudah kita ambil tadi kita kalikan. Sedangkan untuk mencari FPB itu yang kita ambil hanyalah angka yang sama, Tapi kita pilih pangkat yang paling kecil. Kemudian kita kalikan. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja kepada contoh. Contoh, tentukan KPK dan FPB dari 15 dan 20. Kita pakai pohon faktor ya. Ini 15, ini 20. Nah, 15 kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima yang bisa membagi 15 itu adalah 3. Dibagi 3 itu adalah 5. Kemudian 20 ini dibagi 2, 10 masih bisa dibagi lagi, 10-nya bagi 2, 5. Ya, sudah. Kemudian ini 15 sama dengan 3 kali 5. 20 itu adalah 2, karena ada 2 pangkat 2 dikali 5. Nah, dari sini ya kita ambil KPK. KPK-nya itu adalah semua angka ini diambil. Ada 2, ada 3, ada 5. Yang sama yang mana? Yang sama 5. Oh, 5-nya sama, pangkatnya sama-sama 1. Berarti tetap ini aja yang kita ambil. 2, 3, dan 5. Ini semua dikalikan. 2 kali 3 kali 5. 2 kali 3, 6, 6 kali 5, 30. Jadi KPK-nya adalah 30. Sedangkan FPB-nya, FPB itu hanya diambil angka yang sama. Kita lihat, angka yang sama yang mana? Hanya angka 5. Jadi 15 punya 5, 20 punya 5. Jadi FPB-nya adalah 5. Contoh yang kedua. Tentukan KPK dan FPB dari 6, 8, dan 18. Kita jawab di sini. 6 itu dibagi 2, 3. Sudah selesai sampai sini. Kemudian 8 itu dibagi 2, 4. Dibagi 2, 2. Kemudian 18 itu dibagi 2, 9, dibagi 3, 3. Jadi kalau kita susun di sini faktor primanya ya, 6 itu adalah 2 dikali 3. Sedangkan 8 itu adalah 2 pangkat 1, 2, 3. 2 pangkat 3. Sedangkan 18 itu adalah 2 kali 3 pangkat 2. 2 kali 3 pangkat 2. Nah, dari sini kita tentukan KPK dan FPB-nya. KPK itu semua angka ditulis, tapi kalau ada angka yang sama dipilih pangkat yang terbesar.
Di sini hanya ada angka 2 dan 3, berarti 2 kali 3. 2-nya diambil pangkat terbesar. Mana yang terbesar? Yang ini ya, 2 pangkat 3. 3-nya diambil pangkat yang terbesar, 3 pangkat 2. Berarti KPK-nya 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 24, 24 kali 3 12, 1, 7. Jadi jawabannya KPK-nya adalah 72. Sedangkan FPB-nya, FPB kita lihat, FPB itu diambil yang bilangannya sama saja, sama, hanya yang sama. Kita lihat 6, 8, dan 18 sama-sama mempunyai angka 2, berarti FPB-nya adalah 2, dan diambil pangkat yang terkecil, yaitu 2 pangkat 1. Itu jawabannya. Nah, bagaimana kalau KPK dan FPB ini kita terapkan pada soal cerita? Nah, di sini ada contoh soal cerita. Arkan mengunjungi perpustakaan setiap 6 hari sekali. Dimas setiap 4 hari sekali. Sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Jika pada tanggal 28 Januari mereka mengunjungi perpustakaan bersama-sama, pada tanggal berapa mereka akan mengunjungi perpustakaan bersama-sama lagi berikutnya? Nah, bersama-sama. Kalau ada kata bersama-sama, maka kita penyelesaiannya menggunakan KPK. Nah, jadi itu Arkan 6 hari sekali. Kemudian Dimas 4 hari sekali. Sedangkan Sukma setiap 8 hari sekali. Kita cari pakai pohon faktor dulu. Bagi 2, 3. Bagi 2, 2. Bagi 2, 4. Masih bisa dibagi 2 lagi, 2. Jadi di sini 6 itu adalah 2 kali 3. Sedangkan 4 itu adalah 2 pangkat 2 ya. 2 hanya ada 2, berarti 2 pangkat 2. Sedangkan 8 itu adalah 2 pangkat 3. Ini 1, 2, 3. Nah, karena kita akan memakai KPK, maka kita cari KPK-nya saja, tidak perlu mencari FPB. KPK ya, ingat ya, kalau ada soal bersama-sama kita menggunakan KPK. KPK semua angka ditulis 2 kali 3. Angka yang sama kita ambil pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3. Sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 3, 24. Jadi jawabannya 24 hari. Nah, jadi ketiga orang tersebut akan bersama-sama pada selama 24 hari lagi. Nah, 24 hari lagi itu tanggal berapa? Kita cari di sini. Pertama dia 28 Januari. Bersama 28 Januari. Nah, akan bersama-sama lagi, maka akan bersama-sama lagi pada tanggal tanggal berapa? 24 hari lagi Januari itu ada 31 hari. Berarti 28 Januari ini untuk ke 31 Januari berarti ditambah 3 hari. Berarti akan bersama-sama lagi pada tanggal
21 Februari. Seperti itu. Ya, jadi ingat ya, Januari ada 31 hari. 28 ke 31 itu butuh 3 hari, berarti 24 dikurangi 3, sisa 21 hari. Maka akan bersama-sama lagi pada tanggal 21 Februari. Contoh berikutnya. Tersedia 84 buku, 56 pensil, dan 140 krayon. Jika buku, pensil, dan krayon tersebut akan dibagi rata kepada sejumlah anak, berapa anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut? Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, ditanya pembagian, itu kita menggunakan FPB. Jawab. Nah, buku ada 84. Kita cari dulu pakai pohon faktor. Dibagi 2, 42. Dibagi 2, 21. Dibagi 3, 7. Sedangkan 56 pensil dibagi 2 itu adalah 28. Dibagi 2 itu adalah 14. Dibagi 2 itu adalah 7. Kemudian krayonnya 140, dibagi 2 70, dibagi 2 35, dibagi 5 itu adalah 7. Jadi 84 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 7. Sedangkan 56 itu adalah 2 pangkat 3 dikali 7. Sedangkan 140 itu adalah 2 pangkat 2 dikali 5 dikali 7. Nah, kita menggunakan FPB. FPB itu yang diambil hanya angka yang sama dan pangkat terkecil. Nah, 84, 56, dan 140 ini sama-sama punya 2 dan 7. Kita kalikan dulu. 2 kali 7. 7-nya semua pangkat 1, sedangkan 2-nya ada pangkat 2, ada pangkat 3. Kita ambil pangkat yang terkecil, 2 pangkat 2. Jadi, 2 kali 2 kali 7. Sama dengan 2 kali 2, 4, 4 kali 7, 28. Jadi, banyak anak sebanyak-banyaknya yang dapat menerima pembagian tersebut adalah 28 anak. Demikian contoh pembahasan tentang KPK dan FPB. Semoga bermanfaat. Salam sehat selalu.